Setelah penaklukan Konstantinopel, Sultan Mehmed II segera melakukan pengaturan untuk merevitalisasi kota tersebut, yang sejak saat itu juga dikenal sebagai Istanbul. Ia mendorong kembalinya mereka yang telah melarikan diri dari kota selama pengepungan, memukimkan kembali kaum Muslim, Yahudi, dan Kristen dari bagian lain Anatolia. Sang Sultan mengundang orang dari seluruh Eropa ke ibu kotanya, membentuk suatu masyarakat kosmopolitan yang bertahan hingga sebagian besar periode Utsmaniyah. Sultan Mehmed II memperbaiki infrastruktur kota yang rusak, mulai membangun Grand Bazar dan istana Topkapi yang menjadi bagian kediaman resmi sang sultan. Dengan pemindahan ibu kota dari Edirne, dulunya Adrianopel, ke Konstantinopel, negara barunya dinyatakan sebagai penerus dan kelanjutan dari Kekaisaran Romawi. Dinasti Utsmaniyah dengan cepat mentransformasi kota tersebut menjadi suatu simbol budaya Islam. Berbagai yayasan keagamaan didirikan untuk mendanai konstruksi masjid-masjid kekaisaran yang penuh ornamen, yang seringkali disatukan dengan sekolah, rumah sakit, dan pemandian umum. Masa pemerintahan Sultan Sulaiman yang Agung dari tahun 1520 sampai 1566 merupakan suatu periode yang secara khusus memiliki prestasi arsitektural dan seni yang sangat besar. Turki Utsmani berhasil menguasai lembah Sungai Nil di Mesir dan lembah Sungai Efrat hingga ke Gibraltar. Di Afrika Utara, pasukan Turki Utsmani berhasil menahan pasukan kerajaan Spanyol yang menyerang lewat lautan. Meski sibuk menaklukkan wilayah, Sultan tidak melupakan kesejahteraan rakyat. Sultan Sulaiman I menyusun berbagai peraturan untuk rakyat dengan berbagai golongan demi mewujudkan ketertiban dan keamanan di wilayahnya. Sulaiman I diberi gelar Al-Kanuni atau ahli penyusun perundang-undangan. Di masa ini, rakyat hidup sejahtera, kebudayaan dan perdagangan juga mengalami kemajuan. Begitu pula kesusastraan dan ilmu pengetahuan. Mimar Sinan sebagai kepala arsitek merancang beberapa bangunan ikonik di kota tersebut, seiring dengan perkembangan seni miniatur, kaligrafi, kaca patri, dan keramik Utsmaniyah. Populasi Istanbul mencapai 570.000 penduduk pada akhir abad ke-18. Suatu periode pemberontakan pada awal abad ke-19 menyebabkan bangkitnya Sultan Mahmud II yang progresif dan akhirnya sampai pada periode Tanzimat yang menghasilkan berbagai reformasi politik dan memungkinkan masuknya teknologi baru ke kota tersebut. Jembatan-jembatan yang melintasi Tanduk Emas dibangun selama periode ini, dan Istanbul terhubung dengan seluruh jaringan kereta api Eropa pada tahun 1880-an. Fasilitas-fasilitas modern seperti jaringan persediaan air, listrik, telepon, dan tram secara bertahap diperkenalkan ke Istanbul selama beberapa dekade berikutnya.